Perkenalkan, nama saya Putri Wardani. Di sini saya akan membahas tentang interpolasi Newton. Nah, interpolasi Newton digunakan ketika terjadi penambahan atau pengurangan titik data yang diketahui, maka bentuk polinom sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Di sini akan dicari interpolasi polinom derajat n yang menggunakan titik x0, y0, x1, y1 sampai xn, yn yang banyaknya n tambah 1. Bentuk polinom interpolasi Newton yaitu y sama dengan yx sama dengan px. Nah, di sini kita dapat melihat grafik interpolasi Newton. Jadi, titik interpolasi polinom tidak hanya terdiri dari satu titik saja, melainkan terdiri dari beberapa titik hingga xn, yn. Sebelum membahas interpolasi Newton lebih jauh, kita perkenalkan dulu dengan bentuk interpolasi Newton, di mana px sama dengan px0 ditambah x kurang x0 p x1, x0 yang merupakan titik pertama ditambah x kurang x0 dikali x kurang x1 p x2 x1 x0 yang merupakan titik kedua ditambah dengan x kurang x0 kali x kurang x1 dikali x kurang x2 p x3 x2 x1 tambah x0 yang merupakan titik ketiga ditambah titik-titik tambah x kurang x0 kali x kurang x1 hingga titik-titik x kurang xn kurang 1 p xn xn kurang 1 hingga x1 x0. Jadi di sini kita akan mengurangkan setiap x hingga x0. Selanjutnya, kita masuk ke nilai konstanta A0, A1, A2, sampai AN, merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 nilainya Px0, A1 sama dengan Px1, x0, A2 sama dengan Px2, x1, x0, hingga xn sama dengan p xn hingga x1, x0. Jadi di sini kita mengikuti polanya, yang dimana polanya terus berkurang 1 hingga x0. Jadi untuk rumusannya sendiri kita dapat merangkum jika ada dua x1 dan x0, maka px1 x0 sama dengan px1 dikurang px0. Maaf, di sini ada kekeliruan dalam pengetikan, yang dimana harusnya px0 per x1 kurang x0. Nah, rumus tersebut disebut beda terbagi hingga pertama. Kemudian, jika ada 3 titik, yaitu px2, x1, dan x0, maka rumusnya px2, x1 dikurang px1 kurang x0 per x2 dikurang x0 disebut beda terbagi hingga kedua. Jika ada 4 titik yang terdiri dari px3, x2, x1, dan x0, maka px3, x2, x1 dikurang p x2, x1, x0 per x3 dikurang x0. x3 kurang x0 terdapat dari titik awal dan titik akhir, dan seterusnya hingga p xn kurang 1 hingga x0 sama dengan p xn kurang 1 hingga x1 dikurang p xn kurang 1 xn kurang 2 hingga x0 per xn dikurang
X0 disebut beda terbagi hingga ke N, dan Px0 sama dengan Y0, Px1 sama dengan Y1, hingga Pxn sama dengan Yn. Setelah dapat nilai selisih terbagi, maka substitusikan nilai selisih terbagi tersebut ke dalam bentuk polinom Newton. Kemudian hitunglah nilai yang sudah disubstitusikan, maka hasil dari perhitungan tersebut termasuk ke dalam interpolasi Newton. Baiklah, saya Aulia Ardianti selaku pemateri kedua akan melanjutkan contoh interpolasi Newton. Diketahui data sebagai berikut. Nah, iterasi 0 itu xi-nya itu sama dengan 1, y-nya itu sama dengan 8. Nah, iterasi 1, xi-nya itu sama dengan 2, y-nya itu sama dengan 1. Begitu juga seterusnya, pada iterasi ketiga, xi-nya itu sama dengan 4, y-nya itu sama dengan min 9. Nah, hitunglah nilai fx pada saat x sama dengan 2,5 dengan polinomial derajat 3. Untuk menyelesaikannya, kita harus menentukan berapa orde yang akan kita hitung. Nah, kita memiliki 4 data, sehingga kita harus memilih dengan orde 3. Nah, di sini terdapat sebuah persamaan umum linear. Nah, rumusnya sudah tersedia di slide, ya, P3 sampai 3x itu orde ketiga. Nah, untuk mencari ST1-nya itu diperoleh dari P beda terbagi hingga x1, x0, P beda terbagi hingga x2, x1, P beda terbagi x3, x2. Nah, di mana P beda terbagi hingga x1, x0 itu rumusnya sama dengan Px1 kurang Px0 per x1 kurang x0. Nah, di tabel atau di data yang sudah kita punya, x itu sama dengan x, nah y itu sama dengan Px. Jadi Px itu sama dengan y kan. Nah, jadi pada iterasi pertama ini, pada iterasi ke-1 berarti 1. Nah, dikurang Px0 berarti pada iterasi 0 berarti 8. Nah, per x1 berarti x-nya itu pada iterasi pertama itu 2. Nah, x0-nya itu pada iterasi 0 itu sama dengan 1, jadi 2 dikurang 1. Nah, sama dengan min 7 per 1 sama dengan min 7. Gitu juga pada tahap selanjutnya, P beda terbagi x2, x1 itu sama dengan Px2 kurang Px1 per x2 kurang x1 menghasilkan min 8. Nah, P beda terbagi hingga x3, x2 sama dengan Px3 kurang Px2 per x3 kurang x2 menghasilkan min 2 dari data tersebut. Jadi di sini untuk mencari T1 itu selisih terbaginya itu 1. Nah, untuk mencari ST2 itu diperoleh dari P beda terbagi hingga x2, x1, x0 dan P beda terbagi x3, x2, x1. Nah, ini tuh untuk rumusnya itu masing-masing sama, akan tetapi beda pada nilai indeksnya saja. Nah, jika P beda terbagi hingga x2, x1, x0 itu sama dengan P beda terbagi x2, x1 kurang P beda terbagi x1, x0. Nah, per x2 kurang x0. Nah, setelah rumusnya kita ketahui, nah kita masukkan pada datanya tadi, data kita input kepada rumusnya. Berarti kan kita dapat, setelah dapat kita tadi, kan kita dapat P beda terbagi x2, x1 nya. Nah, yang pada ST kurang ST1, dimana hasilnya itu min 8 dikurang
P beda terbaginya X1, X0 itu min 7. Jadi min 8 dikurang min 7 per X2 nya itu sama dengan 3 dikurang X0 nya itu sama dengan 1. Jadi sama dengan min 1 per 2 sama dengan min 0,5. Nah, untuk P beda terbagi X3, X2, X1 nya itu sama dengan P beda terbagi X3, X2 dikurang P beda terbagi X2, X3 per X3 dikurang X1. Nah, itu sama dengan, ya sesuai dengan yang tadi, masukkan input datanya sesuai tabel. Berarti yang kita dapat tadi P beda terbagi X3, X2 nya itu sama dengan min 2 dikurang P beda terbagi X2 di X2, X1 nya itu sama dengan min 8. Jadi min 2 kurang min 8 per X3 nya 4 dikurang X1 nya sama dengan 2. Berarti 6 per 2 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat data ST2 nya, selisih terbagi yang pada orde kedua. Nah, untuk mencari selisih terbagi pada orde ketiga diperoleh dari P beda terbagi hingga X3, X2, X1, X0. Nah, sama dengan P beda terbagi X3, X2, X1 dikurang P beda terbagi X2, X1, X0 per X3 kurang X0. Nah, di sini untuk X3 ini selisih terbaginya itu 3. Nah, pada orde ketiga. Jadi, ya setelah kita dapat rumusnya, kita input data, kemudian kita masukkan data nilai yang sudah diketahui dari ST1 atau ST2, dari ST2 maksudnya. Nah, dari ST2 kita sudah dapat datanya, kita input, kita masukkan kepada ST3. Nah, sama dengan, berarti P beda terbagi X3, X2, X1 nya itu sama dengan 3. Nah, P beda terbagi X2, X1, X0 itu sama dengan min 0,5. Jadi 3 dikurang min 0,5 itu sama dengan 3,5 per X3 dikurang X0 itu sama dengan 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Jadi 3,5 dibagi 3 hasilnya 1,166. Nah, jadi untuk ST3 itu selisih terbagi pada orde ketiga itu hasilnya 1,166. Nah, sehingga data yang kita dapat P beda terbagi X1, X0 itu sama dengan min 7, P beda terbagi X2, X1, X0 itu sama dengan min 0,5, P beda terbagi X3, X2, X1, X0 itu sama dengan 1,166. Nah, sedemikian hingga rumus umum linier pada orde ketiga tadi. Ya, jadi rumus yang telah ada itu kita inputlah data nilai, kita masukkan nilai yang telah ada. Nah, nilainya itu kita gunakan pada iterasi yang paling atas. Nah, untuk kita masukkan pada orde 3. Nah, jadi P3X itu sama dengan PX0 tambah X dikurang X0 P beda terbagi X1, X0 seterusnya. Nah, jadi PX0 itu sama dengan 8 ditambah X dikurang X0 nya itu 1, P beda terbagi X1, X0 nya itu sama dengan min 7 tambah hingga seterusnya sampai P beda terbagi X3, X2, X1, X0. Nah, setelah data yang kita masukkan, baru kita pindahkan biar lebih mempermudah kita untuk menyelesaikannya. Jadi 8 dikurang 7, kita kan min 7, pindah ruas, pindahkan dia ke depan jadi min 7. Nah, tambahnya kita gantilah jadi kurang min 7 dikali X dikurang 1 dikurang 0,5 dikali
Nah, X kurang 1, X kurang 2, nah itu kita kalikan. Jadi X dikali X, X pangkat 2, X dikali min 2 sama dengan min 2X, dikali kan min 1 dikali X, min 1X, min 1 dikali min 2 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2. Nah, baru tambah 1,166 dikali, nah X kurang 1, X kurang 2, X kurang 3 itu dikalikan. Nah, tadi kan hasil X kurang 1, X kurang 2 kita kan sudah kita dapatkan. Nah, jadi tinggal kita kalikan terhadap X kurang 3. Jadi X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2 tambah 11X kurang 6. Nah, setelah dapat hasil tadi, baru kita kalikan ke dalam. Nah, P3X sama dengan 8 dikurang 7 dikali X sama dengan 7X tambah min 7 kali min 1 kan 7, berarti tambah 7 dikurang 0,5 kali X pangkat 2 berarti 0,5X pangkat 2 min hasilnya tambah min 0,5 dikali min 3X berarti hasilnya 1,5X min 0,5 tambah 2 berarti hasilnya min 1. Baru 1,166 itu dikali X pangkat 3 berarti 1,166 X pangkat 3, baru 1,166 itu dikali min 6 X pangkat 2 hasilnya min 6,996 X pangkat 2 tambah 1,166 dikali 11X sama dengan 12,826 X hasilnya positif dikurang 1,166 dikali min 6 berarti hasilnya negatif min 6,996. Nah, hasilnya P3X itu sama dengan 7,004 tambah 14,326X dikurang 7,496 X pangkat 2 tambah 1,166 X pangkat 3. Nah, hasil yang konstanta tadi tambah dengan konstanta dijumlahkanlah yang mempunyai variabel X sama dengan variabel X, di variabel X pangkat 2 dijumlahkan sama dengan variabel X pangkat 2, variabel X pangkat 3 sama dengan variabel X pangkat 3 dijumlahkan, maka hasilnya segitu. Nah, setelah dapat hasilnya tadi, baru pada saat X-nya sama dengan 2,5, maka P3X-nya tadi kita ganti 2,5. Nah, berarti sama dengan 7,004 tambah 14,326 dikali X-nya kita ganti 2,5, berarti dikali 2,5 dikurang 7,496 dikali 2,5 pangkat 2 tambah 1,166 dikali 2,5 pangkat 3. Nah, jadi sehingga hasilnya P3 pada saat 2,5 sama dengan 3,998 tambah 35,815 dikurang 46,85 tambah 18,2188. Nah, sehingga P3 pada saat X-nya sama dengan 2,5 hasilnya sama dengan 11,1818. Perkenalkan, nama saya Nanda Ditya Saria Rahab. Saya akan melanjutkan materi interpolasi Langevin. Interpolasi Langevin hampir sama juga dengan interpolasi Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda sehingga interpolasi Langevin dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Langevin diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya, kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang mewakili dua buah titik, yaitu x0, y0. Adapun bentuk umum dari polinomial Langevin derajat lebih kecil dari n, untuk n tambah 1 titik berbeda adalah fx sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n yi dikali li x. Bentuk polinomial
bentuk polinomial Newton orde 1-nya, fx sama dengan fx0 tambah x kurang x0 dikali fx 1, x0. Pembagian beda hingga yang ada di persamaan di atas mempunyai bentuk fx1, x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 atau fx1, x0 sama dengan fx1 per x1 dikurang x0 tambah fx0 per x0 dikurang x1. Setelah itu kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 hingga memberikan hasil fx sama dengan fx0 tambah x kurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1 tambah x dikurang x0 per x0 dikurang x1 dikali fx0. Dengan mengelompokkan suku-suku di ruas kanan, maka persamaan di atas menjadi fx sama dengan x0 dikurang x1 per x0 dikurang x1 tambah x dikurang x0 per x0 dikurang x1 dikali fx0 tambah x kurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1 atau fx sama dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1 dikali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1. Persamaan 6.3 dikenal dengan interpolasi polinom Lagrange orde 1. Nama polinom ini diambil dari nama penemuannya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Perancis. Dengan prosedur di atas, untuk interpolasi orde 2 akan didapat fx sama dengan x dikurang x1 per x0 kurang x1 dikali x dikurang x2 per x0 dikurang x2 dikali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x2 per x1 dikurang x2 dikali fx1 ditambah x dikurang x0 per x2 dikurang x0 dikali x dikurang x1 per x2 dikurang x1 dikali fx2. Bentuk umum interpolasi Lagrange orde n adalah fnx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n lix dikali fxi dengan lix sama dengan Pj sama dengan 0 sampai n x dikurang xj per xi dikurang xj. Simbol pi merupakan perkalian. Dengan menggunakan persamaan 6.4 dan 6.5 dapat dihitung interpolasi Lagrange yang lebih tinggi, misalnya untuk interpolasi Lagrange orde 1. Persamaan tersebut adalah fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai 1 li x dikali fxi sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1, sehingga bentuk interpolasi Lagrange orde 1 yaitu fx sama dengan x kurang x1 per x0 dikurang x1 dikali fx0 tambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1 dengan menggunakan persamaan 6.4 dan persamaan 6.5 dapat dihitung pula Lagrange orde 2 di atas, yaitu fx sama dengan pi i sama dengan 0 sampai 2 lix dikali fxi sama dengan L0x dikali fx0 tambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2, sehingga bentuk interpolasi Lagrange orde 2 adalah fx sama dengan x dikurang x0 per x0 dikurang x1 dikali x dikurang x2 per x0 dikurang x2 dikali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x2 per x1 dikurang x2 dikali fx1 ditambah x dikurang x0 per x2 dikurang x0 dikali x dikurang x1 per x2 dikurang x1 fx2.
Dengan menggunakan persamaan 6.2 dan persamaan 6.5 dapat dihitung pula interpolasi lawan orde yang lebih tinggi. Misalnya untuk interpolasi lawan orde 3, persamaan tersebut adalah fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai 3 Lix dikali fxi sama dengan L0x dikali fx0 tambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 tambah L3x dikali fx3, sehingga bentuk interpolasi lawan orde 3 adalah fx sama dengan x dikurang x0 per x0 dikurang x1 dikali x dikurang x2 per x2 x0 dikurang x2 dikali x dikurang x3 per x0 dikurang x3 dikali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x2 per x1 dikurang x2 dikali x kurang x3 per x1 dikurang x3 dikali fx1 ditambah x dikurang x0 per x2 dikurang x0 dikali x dikurang x1 per x2 dikurang x1 dikali x dikurang x3 per x2 dikurang x3 dikali fx2 ditambah x dikurang x0 per x3 dikurang x0 dikali x dikurang x1 per x3 dikurang x1 dikali x dikurang x2 per x3 dikurang x2 dikali fx3. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Hasibuan. Saya sebagai pemateri keempat, saya akan menyampaikan tentang contoh soal dari interpolasi Lagrange. Jadi contoh soalnya itu dicari nilai len 2 dengan metode interpolasi Lagrange orde 1 dan 2 berdasarkan data len sama dengan 0 dan data len 6 sama dengan 1,7917595. Hitung juga nilai tersebut berdasarkan len 1 dan data tersebut berdasarkan len 4 sama dengan 1,3862944. Untuk membandingkan hasil yang diperoleh, hitung pula besar kesalahan atau diketahui nilai eksak dari len 2 sama dengan 0,693141718. Nah, untuk penyelesaiannya itu x0 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena tadi berdasarkan len 1, maka nilainya 1. Kemudian fx0 sama dengan 0. Kenapa fx0 sama dengan 0? Karena dia tadi disimpulkan juga berdasarkan len sama dengan 0. Kemudian x1 sama dengan 4 itu juga didapat dari len 4. Kemudian menjadi fx1 sama dengan 1,386862944. Kemudian x2 nya itu sama dengan 6 dari len 6 juga. Kemudian fx2 sama dengan 1,7917595. Kemudian untuk menyelesaikan dalam bentuk orde 1 kita menggunakan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ini tadi sudah dijelaskan juga oleh pemateri sebelumnya, yaitu saudari Nanda. Jadi kita tahu bahwa persamaan 3 itu bentuknya f1x sama dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1 dikali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1. Kemudian untuk x sama dengan 2 itu seperti yang kita sudah ketahui tadi, kita disuruh mencari len 2. Jadi nilai x nya itu sama dengan 2. Kita tinggal masukkan nilai x nya. Jadi f1 dikali 2 sama dengan 2 dikurang 4 per 1 dikurang 4 dikali 0. Kenapa dapatnya segitu? Karena
nilai X nya tadi kan sama dengan yang mau kita cari sama dengan 2. Terus X1 itu tadi nilainya udah tertera di atas, itu sama dengan 4. Kemudian fx0 nya itu juga sudah tertera di atas sama dengan 0. Jadi teman-teman tinggal melihat dan memasukkan nilainya itu setelah seperti yang telah diketahui. Kemudian kita lanjut, ditambah 2 dikurang 1 per 4 dikurang 1 dikali 1,38629444. Kemudian teman-teman tinggal menjumlahkan saja untuk mempersingkat waktu. Itu hasilnya sama dengan 0,4662098133. Kemudian untuk membuktikan interpolasi Lagrange ini dalam bentuk orde 2, kita menggunakan persamaan yang keempat. Seperti yang sebelumnya, persamaan 4 ini juga sudah dijelaskan oleh saudari Ananda. Teman-teman bisa lihat kembali bentuk persamaannya itu F1 dikali X sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X0 dikurang X2 dikali Fx0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 X1 dikali dikali X dikurang X2 per X1 dikurang X2 Fx1 ditambah X dikurang X0 per X2 dikurang X0 dikali X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikali Fx2. Dari sini kita tetap menggunakan F1, F-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan 2. Jadi dapatlah kita tinggal masukkan aja nilai X, nilai X1, X2 dan X0-nya itu, kemudian Fx0, Fx1 dan Fx2 itu ke dalam persamaan yang keempat ini. Dapatlah dia ke dalam bentuk 2 dikurang 4 per 1 dikurang 4 dikali 2 dikurang 6 per 1 dikurang 6 dikali 0 ditambah 2 dikurang 1 per 4 dikurang 1 dikali 2 dikurang 6 per 4 dikurang 6 dikali 1,38629444 ditambah 2 dikurang 1 per 6 dikurang 1 dikali 2 dikurang 4 per 6 dikurang 4 dikali 1,79177595. Itu juga teman-teman tinggal menghitung, tinggal menjumlahkan saja, dapatlah dia hasilnya 0,565844437. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.